Topik kedua ini sebenarnya sudah kita bahas tempo hari, cuman karena belum tidak serius, waktu itu hanya 3 orang, 4 orang, dan setelah itu masih ada yang bertanya, yakni, maka ini saya pikir merupakan suatu topik yang cukup menarik. Cuman yang bertanya kebetulan absen ini. Yang menanyakan kepada saya waktu itu, bagaimana memecahkan permasalahan, intinya seperti ini. Bagaimana memecahkan permasalahan ini, yaitu yang berkenaan dengan Isra Mi'raj. Seandainya tawar menawar itu betul-betul terjadi, yakni tawar menawar sholat, iya, yang 50 menjadi 5, iya, atau yang 52 menjadi 17. Sebab ada kemungkinan penurunan itu yang dimaksudkan bukan kali, tetapi rokaat. 52 menjadi 17, atau 50 kali sholat menjadi 5 sholat. Tapi ala kulli hal ada beberapa hal penting yang, sebab Ayub ini membaca di Mizan, menurut Allamah Toba itu memang terjadi. Nah, saya dulu ketika masih belajar di KUM sana, ketika Hujatul Islam Syekh Ja'far Hadi, yang bukunya cukup dikenal walaupun bukan dia pengarangnya, beliau adalah sekretaris daripada Ayatullah Ja'far Subhani. Jadi kalau Ayatullah Ja'far Subhani ini menulis kitab, pasti guru saya ini yang menuliskan, beliau mendiktekan. Yani Ayatullah Ja'far Subhani mendiktekan, Syekh Hujatul Islam Ja'far Hadi menuliskannya. Semua kitab-kitabnya, Mafahimul Quran yang tebel-tebel itu dan sebagainya, Ustadz saya yang menulis. Di waktu membahas Isra Mi'raj, ada seorang teman yang nyeletuk bertanya, Ustadz, apakah betul terjadi tawar menawar itu? Wah, pertanyaannya kebetulan hampir ditutup memang kelasnya. Beliau mengatakan iya betul. Cuman kenapa dan kenapanya tidak sempat menjawab. Lalu karena beliau waktu ditanya itu sambil mempersiapkan menutup kitab-kitabnya untuk segera pergi dan kemudian masuk guru yang lain. Iya. Nah, setelah mendapat jawaban semacam itu, saya terkejut karena saya waktu itu setelah menjadi Syiah lahiriah, Syiah yang baru menjadi Syiah, saya tidak terima dengan hadis itu pada mulanya. Karena begitu saya berpindah ke mazhab Syiah ini, sudah Nabi top, ini top, tidak mungkin lebih ditinggiin Nabi Musa dan sebagainya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena guru saya mengatakan betul terjadi, apakah itu merupakan jawaban ya karena memang di situ campur di kelas saya Syiah Sunnah atau bagaimana? Apakah itu memang terjadi? Ala kulli hal menyebabkan saya untuk mencari apa hikmah dan bagaimana jalan keluarnya sehingga menjadi makul. Ya, mudah-mudahan ini taufik. Saya soalnya mau mengatakan taufik, takut bukan taufik ini, takut bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal saya merasa ini merupakan suatu taufik. Kemudian saya mencoba untuk menjabarkannya, karena kebiasaan saya berdebat sendiri, munakasah sendiri. Akhirnya apa yang saya temukan ini, saya debat kuat ternyata, yaitu antara lain. Tapi sebelum ini saya perlu menyampaikan iskal-iskalnya ya. Yang pertama, iskal pertama atau katakanlah alasan ketidakmungkinan yang pertama, yaitu Nabi lebih afdal dari Nabi Musa alaihi wassalam. Dalam kejadian itu nampak seakan-akan Nabi Musa diajari, Nabi Muhammad diajari Nabi Musa alaihi wassalam. Yang kedua, iskal yang kedua, yaitu Nabi sendiri yang meminta kepada Allah untuk diturunkan. Apakah ini mungkin Allah menurunkannya? Lantaran ketika Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya, itu pasti
telah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Allah sendiri berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan perintah kepada manusia kecuali sesuai kemampuannya. Maka itu kalau 50 itu mampu, kalau 50 itu memang tidak mampu, sebagaimana yang didakwakan Nabi Musa secara lahiriah di situ, maka jelas Allah pada awal mulanya sudah menzalimi manusia. Kemudian ya meralatnya dengan mengurangi 5, akhirnya menjadi ya yang sekarang ini. Kemudian apa kira-kira iskal yang lain daripada ini? Ya, betul. Wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin wa ma kana lil mu'minin ma kana lil mu'minin wa mu'minatin wala mu'minatan idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah ya min amrihim. Ya, surat apa ini? Surat An-Nur ayat 51. Ini dijadikan semacam satu iskal terhadap kejadian itu. Ya, artinya kurang lebih, kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu urusan terhadap kaum mukminin atau mukminat, maka mereka tidak boleh mencari pilihan lain. Mereka tidak mungkin memilih jalan lain kalau sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Dan mereka harus berkata apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, tidak ada bantahan-bantahan lagi. Ala kulli hal, ini termasuk suatu iskal terhadap kejadian itu. Bagaimana cara menjawabnya seandainya betul-betul itu terjadi? Pengurangannya jelas ada dua kemungkinan. Sebab yang saya baca sesuai dengan hadis, memang itu betul-betul terjadi, tetapi rokaat bukan kali. Jadi 5 kali dengan 5 rokaat kan lain. Nah, yang saya ini tidak mustakil yang saya baca. Yang saya baca begini, Imam Ali alaihissalam kalau tidak salah itu waktu itu menjelaskan tentang fadilah rawatib. Jadi Imam Ali mengatakan memang Allah menentukan 50, walaupun itu mungkin 52 rakaat, tetapi Allah telah menurunkannya menjadi 17. Maka dari itu Allah sisanya itu walaupun diturunkan tetap Allah menyuruh kita, tetapi dengan kategori apa? Sunnah. Yaitu menjadi ditambah 8 sebelum duhur, 8 sebelum asar, 4 sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dilakukan duduk, 8 rakaat salat malam, 2 rakaat salat genap syafa', 1 rakaat salat ganjil witir, 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Kalau dijumlah semua menjadi 52 rakaat. Nah, walaupun diturunkan Allah tetap menyebutkannya 51 kalau isya'nya dihitung 1. Tapi ala kulli hal kita hitung 2. Ya. Isya' itu sebenarnya dalam istilah fikih sekarang, setiap sholat yang dilakukan duduk 2 rakaat itu dihitung 1 rakaat. Jadi kalau antum ta'ban ya, misalnya lelah, mau sholat sunnah, mau sholat duduk, seperti sholat malam, seingetan saya sholat malam itu boleh antum melakukan duduk walaupun tidak utur. Tetapi sholat malam yang tadinya 8 rakaat menjadi 16 rakaat. Ya. 2 jadi 8 kali salam. 2 yang mestinya 4 kali salam, kita melakukannya kalau dengan duduk 8 kali salam. Ala kulli hal. Ini yang pertama. Tetapi ada lagi pendapat lain yang ini
umum ya. Ini sebenarnya yang saya ini tadi bukan pendapat, artinya seperkiraan saya sesuai dengan yang saya baca lahiriah sholat rawatib waktu itu. Tapi pendapat yang umum khususnya di kalangan ikhwan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Waalaikumsalam rahmah, mengatakan bahwa itu kali bukan rokaat. 50 kali dikurang 50 kali 5 kali dikurang lagi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali sehingga akhirnya menjadi 5 kali. Ala kulli hal, sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Jadi ini juga karena ini baru memperingati Isra Mi'raj kan. Apa mungkin itu? Ini sudah mulai, ini saya ulang lagi iskalnya. Apa mungkin penawaran itu terjadi? Saya katakan mungkin, dan secara lahiriah yang saya pahami memang terjadi penawaran itu. Cuman penawarannya ada kemungkinan bentuk lain. Yang saya pahami dalam bentuk lain, ya kan? Dalam bentuk rokaat, bukan kali, bukan waktu. Kalau waktu juga iskal. Sholat ini tidak bisa disebut 5 waktu, 3 waktu, cuman 5 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iyalah kalau mau 5 waktu juga boleh ya. 50 waktu alias kali. Tapi yang saya pahami 50 rakaat, 52 mungkin itu salah cetak atau bagaimana periwayatannya. 50 anggap 52 ya, 52 rakaat. Turun menjadi 17 rakaat. Nah, pertanyaan pertama tadi apa iskalnya? Dalam kejadian itu seakan-akan Nabi Musa apa? Lebih pintar ketimbang Nabi Muhammad SAW. Ketimbang Allah juga, iya, ketimbang Allah juga. Tidak hanya Rasulullah, sama Allah juga. Ka'annahu, yakni ka'anna Nabi Musa ini lebih a'lam. Iya, taklif ma la yutaq lillah. Iya, itu kan iskalnya tadi. Di antaranya 3 kan. Di Nabi Musa nampak lebih pandai dari Nabi dan Allah, atau Allah memberi perintah ma la yutaq yang tidak bisa kita lakukan, sementara Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya kan? Iskal yang ketiga, kalau Allah dan Nabi-Nya menentukan satu urusan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya. Jawabun ini sendiri perlu direnungi dan ya perlu dihidupkan. Ini pengalaman daripada anak pribadi. Ala kulli hal. Tapi ini halus ya. Harap jangan berpendapat bahwa ini pasti salah. Jangan, sehingga nanti tidak ketahuan apa yang saya maui daripada dalam menjawab ini. Ya. Dan sebaliknya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan puncak tertinggi daripada kesempurnaan yang tiada mempunyai batas. Nabi adalah nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatta malaikat Jibril, hatta siapa saja tidak dapat menandingi Nabi. Ini nomor 2 setelah Allah, Nabi. Ingat, nomor 2 ini bukan berarti Allah ibaratnya mempunyai 10 kesempurnaan, Nabi 9. Enggak ada bandingnya ini. Allah enggak ada batas, Nabi sangat terbatas. Namun dari Nabi ke bawah ini, dengan makhluk-makhluk yang lain, Nabi paling a'la. Nah, dengan demikian kesimpulan pertama daripada mukaddimah ini belum dalil, belum nyekak. Kesimpulan pertama daripada ini yang saya ingin katakan adalah Nabi itu, kalau boleh saya katakan dengan ekstrim, adalah jelmaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lisanuhu lisanullah. Jadi ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Sehingga kalau Anda perlu kepada presiden, bisa juga ngadep kepada
wakilnya. Kemudian wakilnya kalau dia tidak mempunyai wewenang dalam hal itu, ngadep dulu ke presiden. Kiki ini ada yang minta gini, ya khair, kabulkan. Nah, kan? Ingat, saya mengajak Anda untuk tidak memahami Nabi lagi sebagai Rasul ini sekarang. Saya mengajak Anda untuk memandang Nabi sebagai tangan kaki Allah. Itu satu mukadimah. Kemudian kita buka perbenaran yang lain atau mukadimah yang lain sebelum kita ambil konklusi umum. 50 rakaat, ya kan? 50 rakaat atau 51 jelas merupakan hal yang mungkin dilakukan oleh manusia. Jelas, sangat mungkin. Wah, saya dulu dengan izin Allah sehari-hari melakukan semacam itu. 50 rakaat. Oh, itu sunnah. Kalau tidak mungkin masa disunnahkan? 8 rakaat sebelum subuh, 8 rakaat sebelum asar. Kan itu merupakan hal yang mungkin dan tidak banyak waktu. Berapa? Hanya ya 5 menit bisa. Dan 2 rakaat itu kalau kita lakukan agak cepat, 2 rakaat itu ya 2 menit atau 3 menit, ya kan? Sehingga 52 rakaat itu anggap 3 menit ya, dalam 2 rakaat berarti 1,5. Berarti kalau 52 rakaat, 52 ditambah 26 menit. 52 tambah 26 jadi berapa? 78 ya, betul, anggap saja benar 78 menit. Ya Allah, sehari semalam diminta 78 menit. Tidak ada punya masalah. Jadi berapa berarti diminta oleh Allah? Katakan sudah 100 menit sehari semalam. Ya Allah, ya 2 jam deh, anggap 2 jam. 2 jam dalam 24 jam diminta oleh Allah 2 jam. Kemudian itu mukadimah yang kedua. Yang ketiga, sholat merupakan suatu hal yang penting bagi manusia sendiri, bukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi filsafat sholat ini, yang mana sholat itu merupakan suatu kebaikan, suatu asah, suatu pengasahan atau suatu asahan untuk mengasah diri manusia itu sendiri. Sehingga Allah mengatakan kalau kau benar-benar sholat ini, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Ya as-sholatu imaduddin dan sebagainya. Yakni sholat ini pada hakikatnya adalah merupakan wasilah atau perantara atau alat bagi manusia untuk menyinari dirinya atau bahkan membuat dirinya bersinar, menjadi kuat imannya, menjadi bercahaya rohnya dan sebagainya. Dan Anda harus tahu bahwa pusat daripada cahaya benderang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yang gelap ini supaya jadi terang, caranya yang menggesekkan diri, mendekatkan diri kepada sumber cahaya tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita selalu berhubungan, sholat kita itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu bukan untuk Allah dan Allah tidak perlu dan tidak butuh sholat kita itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau saya umpamakan semacam magnet, katakan Allah itu magnet yang mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Sementara kita ini besi. Malaikat mempunyai kekuatan magnet katakan 10 kilo. Anggap aja ukuran magnet itu kilogram, tarikannya itu. Nah, manusia ini disuruh atau kemampuan maksimal manusia bisa mencapai misalnya 20. Padahal dia besi. Dan malaikat 10. Tidak pakai usaha itu sudah dapat 10. Manusia ini besi, disuruh memiliki kekuatan gaya tarik magnet ini 20 kilo. Kiki caranya
Bagaimana caranya besi supaya jadi magnet? Digesekkan kemana? Ke magnet. Kita sebagai besi ini gesek-gesek sama magnet yang tidak terbatas kekuatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kita sentuhkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Dan terus terang saja keyakinan saya mengatakan bahwa, tapi ini bukan keyakinan mahdoh ya. Kalau saya bilang keyakinan itu bukan berarti karangan mahdoh, karangan murni, tetapi keyakinan itu bermula daripada pelajaran-pelajaran yang saya dapat. Bahkan saya meyakini bahwa kalau kita sholat benar-benar, malaikat Jibril sendiri tidak akan tembus kepada tempat yang kita capai. Mi'rajul mu'min. Maka itu kejadiannya malaikat Jibril nggak bisa tembus. Kalau saya terus, ya akhi, ya maulai, saya terbakar. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada beberapa mukadimah yang perlu saya ulang secara ringkas. Yang pertama adalah ini karena setelah di break perlu diberi penghangatan kembali, ya kan. Jangan dengarkan kaset ini nanti di kemudian hari jangan hawas samaan ini yang dengerin kaset. Ini pengajian ini soalnya. Yang pertama tadi apa? Kita melihat Nabi bukan sebagai Nabi nih sekarang, tetapi melihat Nabi sebagai wakil Allah tertinggi di permukaan bumi, langit semuanya sudah. Ya, di permukaan ciptaan. Yang kedua, mukadimah kedua, 50 rakaat, 51 rakaat itu masih mungkin, ya, bukan mustahil. Yang ketiga, filsafat sholat itu sendiri untuk kebaikan manusia, bukan untuk siapa-siapa. Nah, dengan beberapa mukadimah ini, ya kan, sekarang kita mau mulai memperhatikan iskal pertama, ya kan. Bagaimana? Apakah mungkin Nabi Musa alaihissalam memberikan semacam usulan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan atau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya jelas mungkin. Kenapa? Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya tarik dulu, saya tambahi satu mukadimah yang lain, satu ya. Dalam ayat kita sering membaca dan kita menjadikannya sebagai doa. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani aku dengan beban yang aku tidak mampu memikulnya. Perhatikan dengan baik ayat ini. Sebab mustahil Allah memberikan sesuatu yang kita tidak mampu memikulnya. Allah sendiri sudah menjanjikan, sudah menyatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kenapa Allah menyuruh kita seakan-akan dalam ayat itu supaya berdoa, la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Nah, itu ada poin penting itu, yang insya Allah kita akan rangkum untuk menjawab pertanyaan pertama. Jawabannya saya ulang, apa mungkin itu dilakukan dan diterima sarannya Nabi Musa alaihissalam? Mungkin sekali. Kenapa? Dan apakah dia menandakan lebih pintar dari Nabi dan dari Allah? Tidak. Bagaimana caranya supaya menjadi tidak? Begini, tadi sudah saya katakan bahwa Nabi itu sudah merupakan kaki tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa adalah manusia yang di bawah Nabi jauh tingkatannya. Maka Nabi Musa di sini seakan-akan dia itu merasa dia seakan-akan merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia atas nama bangsa kaum muslimin ini, dia mengatakan la tuhammilna ma la taqata lana bi. Saya tahu bahwa itu memang bisa dilakukan.
Tetapi saya sebagai saya yang lemah mental, lemah iman ini, rasa-rasanya berat. Itu. Jadi la tuhammilna ma la taqata lana bihi ini bukan merupakan taklif bima la yutak, bukan. Taklif yutak, 52 rakaat yutak. Bisa 2 jam sehari diminta sholat, apa susahnya? Tapi manusia seperti saya ini ngerjakan rawatib, susahnya. Sholat malam, susahnya. Karena banyak dosa. Walaupun sesuai dengan manusia, sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Kalau kita melihat esensi manusia, mampu melakukan itu. Terus pertanyaan yang pertama tadi, iskal pertama apa? Apakah berarti Nabi Musa ini lebih afdal dari Nabi Muhammad dan begitu juga lebih pintar dari Allah? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad di sini, Anda sudah saya kasih mukadimah, ingat jangan muter lagi ya. Ini soalnya ya Nabi nomor 2 ba'da Allah. Kemudian salat 52 mungkin dilakukan. Salat untuk kita sendiri. Kemudian la tuhammilna ma la taqata lana nabi. Ini 4 mukadimah ini. Jadi kalau Anda bertanya, sesuaikan dulu dengan 4 ini, pagar ini, jangan